Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya akan membahas tentang temulawak sebagai imunomodulator. Berikut adalah anggota kelompok kami. Apa sih imunomodulator? Imunomodulator merupakan obat yang mampu memodifikasi respon sistem kekebalan dengan meningkatkan atau menurunkan produksi antibodi. Nah, untuk kali ini, kelompok kami menggunakan bahan temulawak sebagai imunomodulator. Untuk klasifikasi temulawak dari Kingdom Plantae, untuk divisinya Magnolia ripota, untuk subdivisi Angiospermae, untuk kelasnya Monocotyledon, untuk ordonya Zingiberales, untuk familinya Zingiberaceae, untuk genusnya Curcuma, spesiesnya Curcuma santoriza. Berikutnya, apa sih manfaat lain dari temulawak? Yang pertama, temulawak menyegarkan tubuh. Yang kedua, memperlancar metabolisme. Dengan lancarnya metabolisme, maka reaksi kimia di dalam tubuh dapat menjadi lancar. Yang ketiga, yaitu menambah nafsu makan. Dan yang keempat, meningkatkan imun dan menyehatkan organ hati atau liver. Nah, temulawak itu mempunyai jenis-jenis dan juga spesies yang beragam loh. Antara lain ada Curcuma santoriza, Curcuma mangga, Curcuma longa, Curcuma amada, Curcuma zedoaria, dan juga Curcuma aeruginosa. Selanjutnya ada kurkumin. Kurkumin merupakan senyawa yang terdapat pada temulawak yang memiliki efek antidislipidemia, antioksidan, antiinflamasi, antifungal, menghambat pembentukan plak aterosklerosis, dan melindungi hati. Selanjutnya, kurkumin dapat menghambat fungsi imunostimulator sel dendrit, mengarah pada pengurangan CD80, CD86, dan MHC kelas 2. Kurkumin juga menghambat aktivasi MAPK yang diinduksi LPS dan translokasi NFB P65 serta menghambat sitokin proinflamasi ekspresi di PMA atau diaktifkan LPS makrofag, sel dendrit, monosit, dan limfosit. Kali ini kita akan mengolah temulawak menjadi jamu yang berkhasiat sebagai imunomodulator. Nah, sebelumnya apa sih jamu itu? Jamu adalah ramuan bahan tumbuhan berkhasiat obat yang sudah digunakan secara turun-menurun dan terbukti aman mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Nah, berikut adalah cara pengolahan temulawak menjadi minuman jamu sebagai imunomodulator. Sebelum kita mengolahnya, kita harus membentuk dulu temulawak menjadi serbuk simplicia, karena beberapa efek samping dari temulawak segar yang dijadikan minuman adalah mual, pusing, muntah, dan lain-lain. Namun, efek samping ini tidak terjadi ke semua orang. Untuk lebih amannya, kita harus membentuk menjadi sebuah serbuk simplicia. Pertama, kita melakukan proses pencarian rimpang temulawak, kemudian dilakukan sertasi basah dan juga pencucian, kemudian dilakukan penirisan di ruang tertutup, tidak terkena matahari langsung, kemudian dilakukan perajangan dengan arah irisan melintang agar sel yang mengandung minyak atsiri tidak pecah. Kemudian, rimpang diuapi dengan uap panas atau dicelup dalam air mendidih selama 1 jam. Kemudian dilakukan pengeringan pada suhu 40-60 derajat Celcius dalam 3-4 hari. Kemudian dilakukan penggilingan dan dilakukan produk pengolahan menjadi minuman jamu. Berikut merupakan bahan-bahan yang diperlukan. Dan ini merupakan skema kerjanya.
Setelah ini ada cara pengolahan minuman jamu temulawak. Di sini kami akan membuat imunomodulator dari temulawak. Untuk yang pertama kita pemilihan bahan. Di sini pemilihan bahannya itu temulawak yang tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah, agak sedikit berbau tanah. Lalu selanjutnya kita lakukan sortasi basah. Tujuan sortasi basah itu sendiri yaitu memisahkan kotoran dari bahan-bahan asing dari tumbuhan sebelum pencucian. Selanjutnya adalah tahap pencucian. Tahap pencucian ini dilakukan agar kotoran-kotoran pada saat sortasi basah tadi yang tidak bisa dibersihkan. Lalu selanjutnya ialah perajangan. Di sini perajangannya dipotong melintang dan tidak terlalu tipis atau tidak terlalu tebal. Selanjutnya adalah proses pengeringan. Jadi proses pengeringan ini nanti kita menggunakan kain hitam supaya tidak langsung terpapar sinar matahari, karena di temulawak sendiri mengandung minyak atsiri 20-30% yang mudah menguap, atau bisa juga di oven dengan suhu 50 derajat Celcius. Nah, pengeringan ini sendiri dibutuhkan waktu 5-7 hari. Kemudian ini adalah tampakan dari setelah pengeringan. Fermentasi kering yaitu untuk memisahkan benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan setelah proses pengeringan. Ini kami akan mengubahnya menjadi, setelah proses pengeringan tadi, mengubahnya menjadi serbuk dengan bantuan mesin penghancur, atau kalau misalnya di rumah itu dengan mesin blender. Lalu untuk selanjutnya ialah benzin. Untuk yang di bawah itu serbuk kecil itu yang akan digunakan sebagai minumannya. Selanjutnya akan proses pembuatan minuman. Serbuk yang sudah dihaluskan tadi, yang sudah disaring tadi, dimasukkan dalam air, lalu diaduk-aduk hingga tercampur. Selanjutnya ialah proses pengemasan. Untuk pengemasan ini dimasukkan ke dalam botol-botol kecil, lalu untuk botol kecil itu bisa disimpan di lemari es atau bisa langsung diminum.